dan perkembangan bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan budaya, politik, dan sosial. Bahasa Melayu digunakan karena sifatnya yang sederhana, mudah dipelajari, dan fleksibel. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Sebagai bahasa modern, bahasa Indonesia terus diperkaya dengan kosakata dari berbagai bahasa daerah Indonesia serta pengaruh asing. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi tetapi juga simbol identitas nasional. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimulai dari akar sejarahnya sebagai bahasa Melayu hingga pengakuannya sebagai simbol pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia pertama kali diresmikan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia diperkuat perannya melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Badan bahasa terus berupaya membakukan tata bahasa, ejaan, dan istilah baru dalam bahasa Indonesia. Salah satu tonggak penting pembakuan bahasa adalah Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali diadakan pada tahun 1938. Perkembangan bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai istilah asing. Pengayaan ini menunjukkan kemampuan bahasa Indonesia beradaptasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi global. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Peran bahasa Indonesia semakin diperkuat dengan meningkatnya penggunaan berbagai bidang seperti teknologi, media, dan komunikasi digital. Pemerintah juga mendorong bahasa Indonesia di kancah internasional melalui program diplomasi budaya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di pertemuan ASEAN, menunjukkan posisi sebagai bahasa yang memiliki daya saing. Meskipun telah mencapai banyak kemajuan, tantangan tetap ada dalam memastikan bahasa Indonesia tetap relevan di era modern. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai simbol identitas, alat pemersatu, dan sarana komunikasi yang efektif bagi masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara telah ditetapkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan ini menegaskan peran penting bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi berakar pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diangkat menjadi bahasa negara. Keputusan ini memperkuat posisinya sebagai simbol identitas nasional, pemersatu berbagai suku bangsa, dan sarana komunikasi yang efektif di negara yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan resmi. Di bidang administrasi negara, semua dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan dokumen hukum lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi resmi. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan di seluruh jenjang. Di bidang hukum, bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam peradilan, penyusunan kontrak, dan komunikasi hukum lainnya. Dalam ranah media massa, bahasa Indonesia digunakan secara dominan di televisi, radio, surat kabar, dan platform digital. Tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, makin terasa di berbagai sektor. Banyak istilah asing yang digunakan tanpa penerjemah atau adaptasi yang memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah melalui Badan Bahasa terus melakukan pembakuan dan pengayaan kosakata, termasuk menerbitkan pedoman resmi seperti EGD dan KBBI. Setelah itu, program BIPA diperkenalkan untuk mempromosikan bahasa Indonesia di kancah internasional. Penggunaan bahasa dalam berbagai ranah formal memberikan fondasi yang kokoh bagi pengelolaan pemerintah dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi simbol tetapi juga alat yang relevan dan adaptif.